Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan aku yang Swati. Kali ini aku akan menginterpretasi hasil analisis regresi linear dengan metode OLS. Nah, pada video sebelumnya, aku sudah jelasin bagaimana cara mengoperasikan Shazam dan juga menganalisis menggunakan metode matriks. Kali ini aku akan menggunakan metode OLS, tapi aku tidak menjelaskan step-stepnya karena step-stepnya itu hampir sama dengan video matriks. Nah, langsung saja kita ke hasil analisisnya. Nah, di sini ada instruksi yang biasa kita ketik di editor. Jadi ini instruksinya yang di Shazam. Dan ini adalah hasil analisisnya. Sampai ke bawah. Sampai 3 lembar. Oke. Nah, jadi hasil ini udah aku tandai dengan warna-warni. R-square-nya kuning, F hitungnya biru, dan juga estimate coefficient-nya ada warna-warni kayak gini. Ini hijau untuk luas lahan, pupuk organik, ini adalah tenaga kerja, dan yang ungu ini adalah konstanta. Dan juga yang warna biru muda ini adalah T hitung. Di sini juga ada warna abu-abu. Ini adalah kovarian, matrik kovarian, dan ini adalah matriks korelasinya. Nah, dari data sepanjang ini, dari hasil analisis kita bisa menyajikannya lebih simpel ke dalam 2 penyajian. Pertama, bisa menggunakan persamaan regresi linear berganda dengan ini. YT sama dengan beta 0 plus beta 1 X1T plus beta 2 X2T plus beta 3 X3T plus beta 4 X4T plus ET. Nah, ini adalah persamaan angka-angka yang didapatkan di hasil analisis Shazam itu dipindahkan ke sini. Kayak yang ungu ini adalah konstanta. Ini adalah konstanta. Ini adalah luas lahan. Ini adalah beta 1, beta 2, beta 3, dan beta 4. Nah, di sini beta 2 aku adalah min 0,76300. Jadi aku tulis min. Nggak mungkin kan plus min. Jadi kita min saja. Karena plus ketemu min adalah min. Oke. Ini didapatkan tinggal copy paste dari hasil analisis Shazam. Kayak ini. Nah, kita copy paste saja ke model analisisnya. Jadi itu adalah model dengan angka-angkanya. Dan di sini adalah standar error-nya. Yang diberi tanda kurung. Oke. Yang kedua itu disajikan dengan tabel. Di tabelnya ada 2 kolom. Kolom pertama nama variabel, kolom kedua adalah koefisien. Ada baris pertama ada konstanta, luas lahan, pupuk anorganik, pupuk organik, tenaga kerja, R-square, F hitung, F tabel, T tabel. Nah, di sini yang kita gunakan hanya variabel independen. Variabel dependennya nggak kita masukkan. Nah, untuk konstanta sampai tenaga kerja tadi udah didapatkan di hasil analisis Shazam itu udah tertera, jadi kita tinggal copy paste sama kayak dengan persamaan tadi, kita tinggal copy paste ke sini. Dan juga sama halnya dengan R-square dan F tabel yang telah kita tandai tadi. Nah, kita ke atas ke R-square. R-square ini sebagai indikator ketepatan model yang kita gunakan. Artinya R-square ini untuk mengetahui seberapa tepat model menjelaskan hubungan variabel independen dengan variabel dependen. Nah, di sini R-square aku
0,901. Dia semakin mendekati angka 1, maka model digunakan itu semakin baik. Oke. Ini artinya model ini menjelaskan hubungan variabel independen dengan variabel dependen sebesar 0,9017. Jadi sisanya itu 0 sekian itu dipengaruhi oleh variabel lain yang mungkin tidak dimasukkan ke dalam suatu model. Nah, jadi setiap model itu diakhiri dengan ET atau error term. Ya, jadi ini ada konstanta dan variabel dependennya menjelaskan hubungannya dengan variabel dependennya, jumlah produksi, dan ET ini adalah error termnya. Jadi X1 sampai X4 bagaimana pengaruhnya terhadap produksi. Oke, kita ke uji F. Uji F juga ada di hasil analisis hazardnya juga ada. Ini warna biru, ini yang ini. Kita pindahkan juga ke dalam tabel. Nah, bagaimana F tabel 5%-nya? Nah, F tabel ini kita hitung dengan menggunakan rumus dan juga F tabel. Di sini kita buka F tabel. Sebentar. Oke. Ini kita buka F tabel. F tabel. Nah, ini F tabel dengan signifikan levelnya 5%, karena kita kenal juga T tabelnya 5%. Oke, di sini ada V1 sama V2. V1 ini disebut pemilang dan V2 ini adalah penyebut. Nah, bagaimana kita menentukan berapa pemilang kita? Kita gunakan rumus K-1. K itu adalah jumlah variabel independen. Aku di sini gunakan 4 variabel independen, jadi kurang 1 jadi 3. Kita fokus ke kolom 3. Nah, V2-nya bagaimana? V2 itu N min K. Jadi N aku ada 46 dikurang 4, jadi sama dengan 42. Nah, kita lihat sampai ke bawah. Nah, ternyata 42 itu tidak ada. Jadi kita cari yang lebih mendekati. 40 sama 50. Kita lihat ke kolom 3. Ternyata angka yang lebih besar itu adalah 2,84. Itu adalah 40. Jadi kita pilih yang 40. Jadi 2,84. Oke. 2,84 kita salin. Nah, kita simpulkan bagaimana hasilnya. Ternyata F hitung itu lebih besar daripada F tabel. Tolak H0 terima H1. Artinya, keempat variabel independen ini secara bersamaan mempengaruhi variabel dependennya. Jadi, luas lahan, pupuk anorganik, dan tenaga kerja ini berpengaruh secara bersamaan mempengaruhi jumlah produksi kopi. Nah, kita next ke F hitung. F hitung itu sudah diketahui di analisisnya. Ini adalah T hitung. T hitung ini kita copy aja untuk masing-masing variabel. Kita copy dan kita cari T tabel. Karena T tabel itu udah didapatkan, sama caranya dengan yang matrik kemarin, N min K min 1, jadi 46 ini observasiku, min 4 min 1 sama dengan 41. Karena 41 itu enggak ada, jadi diambil DF-nya 40. 40 itu 2,21. Kita bandingkan. Ternyata T hitungnya itu lebih kecil daripada T tabel ya, yang luas lahan. Artinya luas lahan tidak berpengaruh terhadap jumlah produksi kopi. Nah, ini pupuk anorganik. Pupuk anorganik ini
nilainya min, tapi kita tidak melihat angka minnya karena two-tailed test. Jadi kita lihat hanya angkanya saja. Jadi 3,987 itu lebih besar daripada 2,21. Artinya pupuk anorganik itu berpengaruh terhadap jumlah produksi. Nah, begitu juga kita analisis dengan pupuk anorganik. Pupuk organik ini lebih besar F hitungnya daripada F tabel. Artinya berpengaruh terhadap jumlah produksi. Begitu juga dengan tenaga kerja. Tenaga kerja ini F hitungnya lebih besar daripada F tabel. Artinya berpengaruh terhadap tenaga kerja. Berpengaruh terhadap jumlah produksi. Nah, apa hanya sebatas berpengaruh saja? Tidak. Ketika F hitung ini menjelaskan secara bersamaan mempengaruhi, sedangkan D hitung ini variabel masing-masing variabel ini mempengaruhi atau tidak gitu. Jadi kita harus mencari tahu seberapa banyak dia mempengaruhi jumlah produksi. Di sini udah aku tulis angka-angkanya 1, 2, 3, 9, 4. Ini dapat dari mana? Ini didapatkan dari koefisien regresinya. Jadi ini salin yang tidak tanda kurung. Misalnya adalah luas lahan 123,94. Di sini terus kita salin ke sini. Artinya setiap penambahan 1 hektar luas lahan itu menurunkan jumlah produksi 123,94 kg. Begitu juga dengan yang lain. Nah, kalau ini artinya setiap penambahan pupuk anorganik itu berpengaruh menurunkan 0,76300 kg produksi kopi. Nah, kalau pupuk organik itu artinya setiap 1 kg pupuk organik ditambah berpotensi menambah produksi 0,5622 kg. Nah, jadi kita buat hasil perhitungan ini menjadi kalimat yang lebih enak untuk dibaca dan dipahami. Jadi penjelasannya kayak gini, luas lahan. Dari hasil uji T yang telah dilakukan, diketahui bahwa T hitung lebih kecil daripada nilai T tabel, sehingga luas lahan tidak berpengaruh terhadap jumlah produksi kopi. Nah, dilihat dari koefisien regresi variabel ini tadi, sebesar 123,94, maka dapat disimpulkan jika kita melakukan penambahan luas lahan sebesar 1 hektar, maka potensi pengurangan jumlah produksi yang didapat oleh petani sebesar 123,94 kg. Begitu juga dengan yang lainnya, dijelaskan misalnya pupuk anorganik. Pupuk anorganik ini jika menambahkan sebanyak 1 kg, maka potensi pengurangannya sebesar 0,76300 kg. Nah, pupuk anorganik ketika dia ditambahkan 1 kg pupuk organik, maka potensi penambahan jumlah produksinya 0,5622. Dan juga tenaga kerja ketika dia ditambahkan 1 HOK, maka jumlah produksi didapatkan petani berpotensi menambah sebesar 3,2739 kg. Nah, ketika ini diasumsikan variabel lain ceteris paribus. Jika luas lahan bertambah, diasumsikan ceteris paribus variabel lain. Begitu juga dengan pupuk organik. Kayak gitu. Mungkin ini yang bisa saya share ke kalian dan saya bagi ke kalian. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Kalian bisa komen di kolom komentar mengoreksi kesalahan aku, dan terima kasih telah menonton video aku. Nantikan
video selanjutnya, dan jangan lupa subscribe. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.